Halo semua, selamat datang kembali di My YouTube Channel. Channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, yang merupakan lanjutan dari video kami sebelumnya, yang akan membahas bagaimana materi dan soal bocoran dari pelaksanaan SKD CPNS Kedinasan tahun 2023 khususnya di hari yang ketiga, di mana materi TWK masih bersifat penalaran baik di hari pertama, hari kedua maupun hari yang ketiga. Yang lebih banyak mengutamakan adalah terkait dengan bagaimana implementasi dari nilai-nilai Pancasila, kemudian bagaimana sikap yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, termasuk juga sikap nasionalisme, dan terakhir dibahas bagaimana implementasi dari pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, mulai kita bahas dari soal yang pertama. Di soal yang pertama digambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang masyarakatnya majemuk karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan ini bukan hanya pada suku atau etnis saja, melainkan juga bahasa, agama, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ditanyakan adalah sifat bersatu dalam keberagaman sangat penting sebab, jadi yang ditanyakan di sini adalah alasan kenapa kita harus memiliki semangat bersatu di dalam keberagaman. Apakah opsi yang A? Dengan bersatu, maka kita bisa menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Ataukah opsi yang B? Dengan bersatu, maka kita menghindari serangan perang dunia dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Ataukah opsi yang C? Dengan bersatu, maka kita bisa menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah dan negara pun bisa memiliki satu kebudayaan bangsanya. Ataukah opsi yang D? Dengan bersatu, maka kita bisa hidup harmonis dalam kerukunan jauh dari konflik dan perpecahan dan negara pun bisa menghindari konflik internasional. Ataukah opsi yang E? Dengan bersatu, maka kita hidup harmonis dalam kerukunan jauh dari konflik dan perpecahan dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Nah, ini merupakan contoh soal yang bertipe penalaran di mana antara opsi A, B, C, D maupun yang E itu ada tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Tetapi untuk memudahkan kita mencari jawaban yang paling tepat, kita fokus kepada bagaimana keberagaman yang wajib kita lakukan adalah bersatu. Nah, bersatu ini adalah untuk dalam ranah dalam negeri, dalam lingkup bangsa dan negara Indonesia, bukan dalam lingkup pergaulan dunia internasional atau hubungan internasional. Misalkan opsi yang A, di mana menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah, ya ini jelas bukan. Kemudian opsi yang B, untuk menghindari serangan perang dunia, ini juga bukan. Opsi yang C, untuk melawan penjajah, juga jelas ini sama seperti opsi yang A, juga bukan. Kemudian opsi yang D, menghindari konflik internasional, itu juga bukan. Di mana keberagaman yang ada di Indonesia adalah dalam ranah dalam negeri. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Dengan bersatu, maka kita bisa hidup harmonis dalam kerukunan, jauh dari konflik dan perpecahan, dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjutkan di soal berikutnya, soal nomor 2, di mana digambarkan soal nomor 2, kemajuan teknologi merupakan tantangan di depan yang perlu kita songsong bersama. Telekomunikasi yang serba cepat seperti saat ini merupakan tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dunia internasional telah menggunakan transaksi non-tunai dalam melakukan transaksi jual beli. Ke depan,
kita tentu akan merasakan hal yang sama. Upaya bela negara manakah yang tepat disesuaikan dengan kepribadian bangsa adalah khususnya dengan menggunakan transaksi non-tunai. Jadi, kita harus tetap berpegangan kepada kepribadian bangsa Indonesia. Apakah opsi yang A? Telekomunikasi kita lakukan dalam rangka kemudahan untuk terus-menerus belanja sebanyak-banyaknya. Ataukah opsi yang B? Transaksi uang digital lebih tidak nyaman karena berupa angka yang tidak nyata, takut terhadap penyalahgunaan. Ataukah opsi yang C? Kemajuan teknologi berdampingan dengan kemajuan ekonomi, salah satunya adalah transaksi non-tunai, kita gunakan namun tidak menyampingkan budaya. Ataukah opsi yang D? Belanja lebih puas dan nyaman dengan komunikasi telekomunikasi, ditambah lagi adanya uang non-tunai yang mana lebih mudah kita pandang karena tidak berupa fisik dan nominal saja. Adakah opsi yang E? Tidak cocok dengan bangsa Indonesia, lebih baik kita kesampingkan dan tetap menggunakan transaksi tunai saja. Untuk menjawab apakah A, B, C, D, ataukah yang E, kita pahami konsep bahwa Republik Indonesia khususnya berlandaskan ideologi Pancasila itu tidak anti terhadap kemajuan dan kecanggihan dari teknologi komunikasi. Tetapi dengan catatan kita wajib untuk tetap berpegang teguh kepada kepribadian bangsa, dalam hal ini adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga opsi yang paling tepat, coba kita analisis satu persatu. Kalau opsi yang A, ini mengakibatkan belanja sebanyak-banyaknya, ini boros ya. Jelas ini bukan. Kemudian yang B, lebih tidak nyaman, jelas ini akan mengakibatkan kita menolak dari kemajuan teknologi. Kalau yang C, kemajuan teknologi berdampingan dengan kemajuan ekonomi, salah satunya adalah transaksi non-tunai kita gunakan namun tak menyampingkan atau tidak menyampingkan budaya. Nah, ini opsi yang paling tepat, opsi yang C, tanpa menyampingkan budaya dan tetap mendukung kemajuan teknologi. Kemudian kalau yang D, belanja lebih puas dan nyaman dengan komunikasi telekomunikasi, ditambah lagi adanya non-tunai yang mana lebih mudah kita pandang karena tidak berupa fisik dan nominal saja. Jadi tidak ada konsep terkait dengan tetap berpegang teguh kepada budaya atau kepribadian bangsa. Sehingga opsi yang paling tepat itu yang C. Kalau yang E jelas tidak cocok, ini jelas salah ya. Opsi yang paling tepat sekali lagi untuk soal nomor 2 inilah opsi yang C. Kita lanjutkan. Soal nomor 3, banyak di antara iklan yang beredar di TikTok yang mempromosikan tentang aplikasi yang menawarkan investasi. Ada investasi saham dan ada pula investasi kripto. Apabila kita sebagai warga negara ikut nabung saham termasuk dalam pengamalan sila ke. Jadi ikut nabung di sini. Jadi proses sikap rajin menabung itu pengamalan sila keberapa? Ini merupakan salah satu soal terkait dengan implementasi dari 45 butir-butir Pancasila yang wajib peserta SKD khususnya untuk menjawab soal TWK wajib untuk memahami dan mengetahui 45 butir-butir Pancasila itu sendiri. Apakah rajin menabung itu sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, ataukah yang kelima? Ataukah opsi A, sila padi kapas, dikarenakan dengan nabung kita bisa hidup boros dan rakus di kemudian hari. Ataukah opsi yang B, sila rantai emas, dikarenakan ada sikap kemanusiaan yang perlu kita pertahankan. Ataukah opsi yang C, sila padi kapas, sebab ada sikap untuk perilaku hidup hemat dan dengan menabung. Opsi yang D, sila pohon beringin, sebab ada sikap yang mempersatukan bangsa dengan model nabung saham. Ataukah yang E, sila bintang emas, sebab semua sebab awal lah Tuhan atau causa prima. Sekali lagi, di dalam 45 butir-butir Pancasila khususnya sikap hemat, rajin menabung, kemudian menghargai karya orang lain, itu merupakan salah satu butir yang terdapat di sila yang kelima. Dalam hal ini adalah disimbolkan dengan padi dan kapas. Apakah A, apakah C? Ada dua opsi yang terkait dengan sila padi kapas. Kalau yang A, ini kita nabung dengan
dengan tujuan bisa hidup boros dan rakus di kemudian hari jelas salah. Sehingga opsi yang paling tepat di mana ikut nabung saham termasuk pengamalan sila yang kelima, yaitu sila padi kapas, sebab ada sikap untuk berperilaku hidup hemat dengan menabung. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjutkan soal nomor 4, ini terkait bagaimana proses dari perumusan RUU menjadi undang-undang di dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana soal nomor 4 undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di bawah dari Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum menjadi undang-undang, rancangan undang-undang atau RUU akan diusulkan oleh pemerintah kepada DPR. Kemudian akan dibahas oleh anggota DPR. Jika RUU tersebut disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR, nah ini sudah disepakati ya. RUU atau rancangan undang-undang telah disepakati bersama pihak pemerintah dan DPR. Namun, dalam jangka waktu 30 hari, tidak ditandatangani oleh Presiden sejak disetujui RUU tersebut. Maka apa yang terjadi? Jadi rancangan undang-undang sudah disepakati secara bersama baik oleh pemerintah dan DPR, namun Presiden Republik Indonesia itu tidak menandatangani dalam waktu 30 hari. Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan berdasarkan Hukum Administrasi Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar? Apakah opsi yang A, RUU tidak dapat diusulkan kembali? Ataukah yang B, RUU tersebut tidak berlaku? Ataukah yang C, DPR segera meminta Presiden untuk segera menandatangani RUU tersebut? Ataukah yang D, sah menjadi undang-undang dan harus segera diundangkan? Ataukah opsi yang E, diajukan kembali pada sidang DPR di tahun berikutnya? Jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa jika sudah disepakati secara bersama baik pemerintah dan DPR namun tidak ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dalam waktu 30 hari, RUU yang sudah berubah menjadi undang-undang itu, opsi yang tepat adalah opsi yang D, tetap sah menjadi undang-undang dan harus segera diundangkan. Opsi yang D. Kita lanjutkan soal nomor 5, di mana digambarkan negara maritim terdiri dari banyak pulau sehingga disebut juga sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau tersebut mendukung panjangnya garis pantai serta perbandingan luas wilayah daratan dan perairan suatu negara. Hal ini menjadi ciri khas negara maritim sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Dan negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau paling banyak, sehingga terjadi banyak keberagaman antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berikut yang menjadi faktor keberagaman wilayah Indonesia adalah, jadi kunci dari soal nomor 5 ini adalah terkait dengan bagaimana faktor yang menjadi keberagaman wilayah di Indonesia. Ini kita cermati bahwa negara kepulauan dengan jumlah pulau paling banyak, ya, sehingga terjadi banyak keberagaman satu daerah dengan daerah lainnya. Itu menjadi clue untuk kita menemukan opsi yang paling tepat. Coba kita analisis satu persatu. Opsi yang A, yang menjadi faktor keberagaman wilayah Indonesia adalah suku yang beragam dan manusia yang beragama. Ataukah yang B, letak geografis bangsa Indonesia yang terpisah lautan sehingga memuat perbedaan budaya di antara pulaunya. Ataukah opsi yang C, manusia Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku yang membentuk Indonesia. Ataukah opsi yang D, banyaknya keberagaman kepercayaan dan pengetahuan akan hal spiritual yang menjadikan kaya. Ataukah yang E, teknologi dan alat transportasi yang maju dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sekali lagi, berdasarkan narasi yang termuat di soal nomor 5, terkait dengan negara maritim, terkait dengan negara kepulauan, itu menunjukkan bahwa faktor dari keberagaman wilayah Indonesia adalah opsi yang paling tepat, opsi yang B. Letak geografis bangsa Indonesia yang terpisah lautan sehingga membuat perbedaan budaya di antara pulaunya. Sekali lagi, opsi yang B.
Kita lanjutkan soal nomor 6. Negara Indonesia merupakan negara majemuk sebab dianugerahi banyak suku, agama, budaya, serta bahasa daerah yang berbeda-beda. Kemajemukan di Indonesia nampak di masing-masing daerah dengan kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kondisi ini sering kali memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilatar belakangi oleh keberagaman budaya serta adat istiadat. Apabila hal ini kita lihat dari segi kemanusiaan yang terkandung di dalam Pancasila, permasalahan yang didasari pada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seperti penjelasan di atas menunjukkan lemahnya. Nah, ini juga termasuk soal yang bertipe penalaran. Apa kira-kira yang menjadi faktor penyebab dari permasalahan yang didasarkan pada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seperti penjelasan di atas? Apakah opsi yang A, keadilan yang diciptakan oleh pemerintah? Adakah yang B, sisi religius bangsa Indonesia? Adakah yang C, penghormatan terhadap nenek moyang bangsa Indonesia? Adakah yang D, sikap kerukunan antar bangsa Indonesia? Adakah yang E, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia? Jadi sekali lagi, permasalahan ya itu dilihat dari apabila kita cermati atau kita lihat di sini kata kuncinya di sini. Apabila hal ini kita lihat dari segi kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Segi kemanusiaan. Permasalahan dasari pada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seperti di atas merupakan menunjuknya lemahnya. Opsi yang paling tepat itulah opsi yang sesuai dengan kemanusiaan, ya jelas opsi yang I. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sila yang kedua. Lanjut soal berikutnya, ini masih terkait dengan bagaimana implementasi dari 45 butir-butir Pancasila yang dibuat secara penalaran. Soal nomor 7, Persatuan Indonesia juga merupakan faktor yang dinamis dalam menjalankan kehidupan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Persatuan Indonesia adalah bentuk perwujudan daripada paham kebangsaan Indonesia yang telah dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa sekaligus kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti dari pertanyaan nomor 7 sebenarnya di kalimat terakhir. Berikut merupakan contoh penerapan sila pohon beringin Pancasila adalah pohon beringin. Ya, itu merupakan simbol dari sila yang ketiga. Kita analisis satu persatu. Kalau opsi yang A, menghilangkan politik dinasti dalam pelaksanaan pilkada, itu sudah jelas terkait dengan proses pilkada pemilihan daerah, apalagi politik itulah sila yang keempat, bukan sila yang ketiga. Memilih teman secara selektif saat bergaul sesuai dengan harkat, martabat, dan tingkat pendidikan yang setara, itu juga menunjukkan bahwa ada diskriminatif terhadap sesama manusia, itu merupakan pelanggaran sila yang kedua. Kalau yang sila berikutnya atau opsi berikutnya, opsi yang C, bangsa Indonesia merasa diri sebagai bagian dari seluruh umat manusia, ini juga kemanusiaan, sila yang kedua. Kalau yang D, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Nah, ini yang merupakan implementasi dari butir-butir Pancasila, khususnya sila yang ketiga, di mana digambarkan bahwa ikut menciptakan perdamaian dunia itu merupakan sila 3. Kalau kita cermati kembali opsi yang E, lakukan pembajakan karya tulis maupun seni agar mendapat pengakuan dari orang lain, tidak menghargai karya orang lain, ini sila yang kelima, pelanggaran dari sila yang kelima. Sekali lagi, ikut menciptakan perdamaian dunia itu merupakan implementasi dari sila yang ketiga. Opsi yang paling tepat untuk soal nomor 7 itulah opsi yang D. Kita lanjutkan soal nomor 8 terkait dengan sistem check and balances di dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan salah satu juga yang menjadi materi di soal SKD/TWK di tahun ini. Di mana soal nomor 8 BPK didirikan pada tanggal 1 Januari 1947 yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BUMD, dan badan layanan umum.
hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada, jadi Badan Pemeriksa Keuangan ini menyerahkan hasil pemeriksaannya apakah ke opsi yang A, DPR, DPD, dan DPRD, ataukah opsi B, DPR dan Presiden, ataukah opsi yang C, ini MPR, ya, MPR dan DPR, ataukah opsi yang D, KPK dan Presiden, ataukah opsi yang E, Presiden, DPR, dan KPK. Jadi hasil laporan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu dilaporkan ke lembaga legislatif sebagai lembaga pengawasan. Makanya DPR itu menjalankan fungsi pengawasan. Tidak hanya ke DPR, tapi ke DPD dan DPRD. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 9, nilai dasar keadilan yang terkandung dalam Pancasila berarti mewujudkan hubungan antar warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernyataan berikut yang termasuk penerapan mewujudkan nilai keadilan. Jadi nilai keadilan atau sila kelima, apakah opsi yang A? Dalam membuat keputusan harus berdasarkan musyawarah, ini juga sila yang keempat ya, bukan sila yang kelima. Kemudian menjalin sikap kekeluargaan, tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras maupun tergolongan. Jadi sesama manusia itu merupakan sila yang kedua, kemanusiaan. Opsi yang C, setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras. Kita cermati dulu. Opsi yang D, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dalam pergaulan masyarakat. Ini sila ketiga, persatuan. Kemudian saling menghormati kepercayaan orang lain atau agama, ya, itu sila pertama, toleransi bidang agama. Nah, opsi yang paling tepat nilai keadilan itu berdasarkan 45 butir-butir Pancasila adalah opsi yang C. Jadi bagaimana kita bekerja keras, kemudian meningkatkan taraf hidup atau di bidang ekonomi, itu merupakan implementasi dari sila yang kelima. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 10. Rombongan kendaraan sebuah organisasi keagamaan dari luar daerah ketika hendak berziarah mengalami kecelakaan di berbagai standar provinsi. Jika Anda dan warga negara sekitar kejadian kecelakaan menjumpai peristiwa kecelakaan tersebut dan Anda bukan anggota keagamaan tersebut, tindakan yang dilakukan adalah, jadi bagaimana kita menemukan kejadian atau peristiwa kecelakaan yang terjadi sedangkan itu tidak termasuk dari anggota keagamaan kita. Ini salah satu bentuk toleransi. Apa yang akan kita lakukan? Apakah opsi yang A, membiarkan? Jelas ini bukan, ya. Kemudian opsi berikutnya, merekam dan menyampaikan, jelas bukan. Menanyakan terlebih dahulu, nah juga bukan. Kemudian kalau opsi yang D, menolong tanpa perlu menanyakan latar belakang. Nah, ini opsi yang paling tepat. Memiliki jiwa tolong menolong tanpa harus melihat latar belakang suku, agama, ras, atau golongan. Opsi yang D. Kalau yang E, memberitahu kepada petugas kesehatan agar datang melakukan pertolongan, ini terlambat, ya. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 11. Di media massa banyak dijumpai berbagai gambar yang melibatkan hinaan cacian kepada sejumlah tokoh. Gambar tersebut merupakan editan dengan menggabungkan wajah, ya, atau gambar wajah dengan gambar orang lain. Seolah-olah itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Tindakan itu selain melanggar Undang-Undang ITE, juga melanggar Pancasila, terutama sila yang kedua. Karena mengapa disebut sebagai pelanggaran sila yang kedua? Untuk terkait dengan pengeditan gambar, hinaan, dan cacian. Apakah opsi yang A, pencemaran nama baik orang lain? Ataukah yang B, merupakan literasi teknologi yang salah? Ataukah yang C, dilakukan tanpa izin tokoh yang bersangkutan? Ataukah yang D, fasilitas komputer yang disalahgunakan? Ataukah opsi yang E, menodai citra seni terutama tentang estetika? Terkait dengan sila yang kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab, jelas opsi yang benar adalah opsi yang A, termasuk mencemarkan nama baik orang lain. Itu merupakan tindakan yang dilakukan apabila kita melakukan hinaan, cacian, itu merupakan pelanggaran sila yang kedua. Kita lanjutkan soal nomor 12, masih terkait dengan TWK yang bertipe pool penalaran. Para transmigran harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal yang baru.
transmigran dari Jawa ditempatkan di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Salah satu tantangan besar bagi para transmigran adalah penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Secara kultural, kebudayaan masyarakat Jawa berbeda dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, mereka harus menyesuaikan diri dengan sifat, karakter, dan adat istiadat daerah setempat. Sekali lagi, ini materi bagaimana toleransi. Dalam hal ini digambarkan bagaimana transmigran ke pulau yang masih jarang penduduknya, termasuk Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Penyesuaian diri tersebut merupakan bentuk upaya untuk mencegah apa? Jadi, para transmigran itu harus mampu menyesuaikan diri untuk mencegah. Apakah opsi yang A? Pembauran budaya oleh para transmigran, ataukah opsi yang B, terjadinya konflik horizontal berdasarkan suku, ataukah yang C, pengambilan lahan pertanian milik warga setempat, ataukah yang D, terjadinya kesenjangan status sosial, ataukah yang E, munculnya aksi terorisme. Ini terkait dengan masyarakat Jawa, yaitu merupakan salah satu suku, sehingga itu merupakan upaya untuk mencegah. Opsi yang tepat adalah opsi yang B, untuk mencegah terjadinya konflik horizontal berdasarkan suku. Opsi yang B. Kita lanjut soal nomor 13. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik keberagaman budaya, etnis, agama, dan adat istiadat dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan perilaku yang sesuai dengan upaya menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan untuk menghadapi karakteristik tersebut adalah, jadi bagaimana bentuk sikap persatuan yang harus kita gunakan untuk menghadapi situasi tersebut? Apakah opsi yang A, menggunakan bahasa dari daerah masing-masing, jelas bukan. Bangga menggunakan pakaian-pakaian dari daerahnya, jelas bukan. Menghormati adat istiadat budaya masyarakat di daerah lain, nah ini bentuk persatuan. Kalau opsi yang D, menghindari kerjasama, jelas salah. Bersikap sopan terhadap orang lain yang berasal dari daerah yang sama. Kalau daerah yang lain tidak melakukan sikap sopan, sehingga itu merupakan opsi yang kurang tepat. Dan opsi yang paling tepat, di mana upaya menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan untuk menghadapi karakteristik tersebut adalah opsi yang C, menghormati adat istiadat budaya masyarakat di daerah lain. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 14. Digambarkan bahwa adanya kasus pemaksaan suatu ajaran agama terhadap orang lain sangat tidak dibenarkan. Selain bertentangan dengan agama itu sendiri, hal itu juga pandangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga diperlukan rasa saling menghormati terhadap agama kepercayaan orang lain. Berikut yang menjadi alasan diperlukan saling menghormati antar pemeluk agama. Jadi antar pemeluk agama adalah, apakah opsi yang A, dapat menyamakan agama yang berbeda, B, menghilangkan segala perbedaan yang ada, ataukah yang C, mempererat hubungan antar masyarakat atau antar warga, ataukah yang D, memperkuat persatuan dan menghindari konflik, ataukah yang E, menghindari konflik dan menyatukan agama. Nah, ini kalau agama tidak jelas tidak bisa disatukan ya, karena memiliki paham dan ajaran yang berbeda-beda. Sehingga opsi yang paling tepat itulah opsi yang D. Memperkuat persatuan dan menghindari konflik itu merupakan salah satu alasan diperlukan saling menghormati antar pemeluk agama. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 15. Negara menghormati kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya di tengah-tengah peradaban dunia. Bukti bahwa keberagaman bangsa Indonesia dapat memperkuat persatuan NKRI adalah, apakah opsi yang A, negara menyerahkan perihal kebudayaan kepada masyarakat negara, ataukah yang B, menetapkan kebudayaan nasional masyarakat, ataukah yang C, masyarakat diarahkan meninggalkan budaya nasional, ataukah yang D, masyarakat diarahkan kepada budaya yang masyarakat yang baru, ataukah yang E, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Ini merupakan sebenarnya terkait dengan implementasi dari pasal 32 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan kebudayaan. Jadi yang paling tepat A, B, C, ataukah D, E? Nah, opsi yang paling tepat itulah opsi yang E. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 16.
eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam milik Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan asing telah mengakibatkan kerusakan alam yang masif. Sumber minyak disedot, serta batu bara, emas, dan nikel dikeruk demi menguntungkan sebagian kelompok saja. Hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila khususnya, apakah sila yang keempat, sila yang kelima, ke-1, kedua, ataukah yang ketiga. Jadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia itu merupakan salah satu perilaku yang jelas bertentangan dengan Pancasila khususnya sila apakah A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Opsi yang belum tepat adalah opsi terkait dengan pelanggaran penggunaan sumber daya alam yang secara besar-besaran eksploitasi itu merupakan nilai keadilan, sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang B, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjutkan soal nomor 17. Ini merupakan tipe soal TWK dalam SKD CPNS Kedinasan tahun 2023 yang sudah dilakukan yang membahas terkait dengan bagaimana materi pasal di dalam Undang-Undang Dasar kemudian diminta untuk bagaimana contoh penerapan atau implementasi yang sesuai. Seperti soal nomor 17, pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31. Alasan pentingnya bidang pendidikan dan kebudayaan diatur dalam konstitusi, sekali lagi konstitusi itu artinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa pentingnya bidang pendidikan dan kebudayaan diatur dalam Undang-Undang Dasar? Apakah opsi yang A, pendidikan menjadi pilar utama terlaksananya pembangunan di Indonesia? Ataukah opsi yang B, menuju negara maju, kebudayaan di Indonesia sangat beragam dan harus dikelola agar berkembang dan maju? Ataukah opsi yang C, pendidikan dan kebudayaan memegang peran penting dalam pembangunan peradaban suatu negara? Ataukah opsi yang D, tanpa campur tangan negara, maka pendidikan dapat dilakukan maju di bidang tertentu saja? Ataukah opsi yang E, kemajuan peradaban suatu negara sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi pendidikan? Kalau kita lihat secara sekilas, ini kita akan sulit menemukan jawaban yang paling tepat karena opsi A, B, C, D, dan E itu bersifat positif semua, baik semua. Dan tipis perbedaannya. Namun tips dan trik yang saya berikan pada kesempatan video kali ini adalah kita wajib berfokus pada soal. Disinilah bidang pendidikan dan kebudayaan. Maka opsi yang kita cari adalah tentang pendidikan dan kebudayaan. Sehingga opsi yang paling tepat di antara opsi yang ada adalah opsi yang C. Jadi pendidikan dan kebudayaan itu memegang peran penting dalam pembangunan peradaban suatu negara. Opsi yang C. Kita lanjutkan soal nomor 18, di mana digambarkan Pancasila sebagai dasar filsafat ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bukan terbentuk secara mendadak, serta bukan hanya oleh seorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi lain di dunia. Namun, terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa sebelum disahkan menjadi dasar filsafat nilai atau filsafat negara. Nilai-nilainya telah ada serta berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, serta religius. Proses terjadinya Pancasila ini memiliki kausalitas yang berarti. Jadi, di soal nomor 18 digambarkan bahwa nilai-nilainya telah ada serta berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai adat, kebudayaan, serta religius. Sehingga kausalitas artinya penyebab, sebab akibat. Apakah opsi yang A? Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara terjadi melalui rapat PPKI. Ataukah opsi yang B, Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara merupakan Piagam Jakarta? Ataukah opsi yang C, Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara terjadi melalui rapat atau hasil rapat BPUPKI? Ataukah opsi yang D, Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilainya terkandung dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia? Ataukah opsi yang E, Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara terjadi melalui hasil perdebatan yang panjang antara Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo? Kita fokusnya adalah dinyatakan di soal 18 berasal dari bangsa Indonesia berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, serta religius. Ini merupakan kausa
yang terjadi di Pancasila itu adalah kausa materialis. Jadi sumber atau asal muasal itu berasal dari adat istiadat kebudayaan dari masyarakat Indonesia. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila terkandung dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Kita lanjutkan terkait dengan soal nomor 19. Ini terkait dengan ketatanegaraan dari hukum Indonesia, di mana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi, kemudian dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 disebutkan bahwa keadaan bahaya itu adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Menurut pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Hal ini menjadi salah satu kriteria kegentingan memaksa. Ini sebenarnya narasi terkait dengan bagaimana kegentingan dan terkait dengan bencana. Inti dari pertanyaan soal nomor 19 ini adalah di kalimat terakhir. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam keadaan hal atau ihwal kegentingan memaksa itu berbentuk apa? Apakah dekret, kepres, pp, perpu, ataukah perpres? Jadi, dalam keadaan memaksa dan mendesak, apalagi terkait dengan bencana, pemerintah dalam hal ini presiden dapat mengeluarkan apakah opsi A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Yang tepat adalah opsi yang D, perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 20. Awal perumusan Pancasila dimulai dari sidang pertama BPUPKI, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara melalui proses yang tidak singkat. Terdapat beberapa golongan yang merumuskan, ada golongan nasionalis dan agamais. Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan sila dalam Pancasila dan akhirnya lahirlah Pancasila. Salah satu aplikasi penerapan dari sila yang keempat yang dapat digali dari penggalan kalimat tersebut adalah khususnya di sila yang keempat di sini ya. Apakah opsi yang A, mengalah dan tidak menonjolkan golongan? Ataukah opsi yang B, mematuhi peraturan yang ada? Ataukah opsi yang C, mengikuti suara terbanyak? Ataukah opsi yang D, tidak memaksakan kehendak dan pendapat orang lain? Ataukah yang E, menonjolkan ras? Sesuai dengan butir-butir sila yang keempat, opsi yang paling tepat dari proses perumusan Pancasila itulah opsi yang tidak memaksakan kehendak dan pendapat orang lain. Itu merupakan proses dalam musyawarah. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 21. Bhinneka Tunggal Ika adalah mutu atau semboyan bangsa Indonesia yang tulis pada lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila, frase ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Diterjemahkan per kata, itu kata bineka berarti beraneka ragam, atau berikutnya kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka. Dalam bahasa Indonesia, kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Yang menjadi pertanyaan adalah pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E.
Di mana opsi yang A, kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ataukah opsi yang B, kehidupan antar masyarakat sesama suku, kehidupan dengan rekan sejawat, ataukah hubungan antar rekan kerja, ataukah hubungan dengan negara lain. Opsi yang paling tepat, pengamalan Bhinneka Tunggal Ika itu harus dilaksanakan, diterapkan dalam opsi yang A, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 22. Indonesia merupakan negara beragam baik dari suku, kemudian budaya, adat istiadat, ras, dan sebagainya. Akan tetapi terkadang keberagaman suku dapat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis. Dampak konflik antar etnis yang paling merugikan bagi persatuan dan kesatuan adalah yang paling merugikan, kecuali, kita harus hati-hati. Ada kata pengecoh, kecuali, bukan. Jadi dampak yang bersifat paling menguntungkan, bukan merugikan lagi. Ya, kalau opsi yang A, meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok yang mengalami konflik. Kalau yang B, terjadinya keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai, jelas ini merupakan kerugian. Terjadinya kerusakan harta benda, jelas ini juga kerugian. Adanya perubahan kepribadian pada individu seperti adanya rasa dendam, itu juga termasuk. Dan menimbulkan dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat konflik, itu juga termasuk. Sehingga opsi yang paling tepat, kecuali ya yang bersifat menguntungkan bagi persatuan dan kesatuan adalah opsi yang A, meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok yang mengalami konflik. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 23. Setiap negara harus selalu menjaga kedaulatan dan keutuhannya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan eksistensi di mata dunia. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya pelibatan aktif dari seluruh elemen negara termasuk warga negara. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara karena jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan sulitnya pembinaan terhadap pemahaman nilai dan perilaku yang dapat menjaga keutuhan NKRI. Di bawah ini yang mencerminkan upaya mempertahankan keutuhan NKRI. Opsi yang A, mengembangkan pendidikan untuk menjadi bangsa yang cerdas. Ataukah yang B, melakukan investasi dalam negeri untuk mengembangkan usaha berskala nasional. Ataukah yang C, menggunakan produk-produk dalam negeri untuk menguatkan ekonomi. Ataukah yang D, mengembangkan pemahaman dan pengetahuan tentang cinta tanah air. Ataukah yang E, menjadikan Pancasila sebagai penyaring masuknya paham asing. Nah, opsi yang paling tepat terkait dengan bagaimana yang mencerminkan upaya mempertahankan keutuhan NKRI. Opsi yang paling tepat terkait dengan keutuhan NKRI itu merupakan sila yang ketiga. Nah, ini ada tipis perbedaannya, ya. Sehingga opsi yang paling tepat di sini adalah opsi yang E, menjadikan Pancasila sebagai penyaring masuknya paham asing. 24. Dalam sejarah pendirian NKRI, perjuangan tidak hanya bersifat fisik, akan tetapi perjuangan juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Tokoh-tokoh hebat bangsa Indonesia yang perjuangan melalui jalur diplomasi menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang cerdas dan mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam usaha merebut kemerdekaan adalah Kiai Haji Agus Salim. Kecerdasan beliau ditujukan dengan penguasaan sedikitnya 7 bahasa asing. Sebagai generasi muda yang menjadi kewajiban kita untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diwariskan. Salah satu bentuk usaha mempertahankan kemerdekaan bagi seorang pegawai negeri sipil adalah apa yang dilakukan? Apakah opsi yang A, melayani masyarakat dengan sopan dan ramah agar tercipta hubungan harmonis antara masyarakat dan pemerintah? Ataukah opsi yang B, bekerja dengan penuh ketekunan agar memperoleh hasil yang maksimal sehingga capaian kinerja menjadi baik? Ataukah yang C, disiplin untuk hadir sesuai jadwal agar tercipta suasana tertib waktu dalam lingkungan kerja? Ataukah yang D, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif demi kenyamanan lingkungan kerja sehingga mudah mencapai visi kerja? Ataukah yang E, menjunjung tinggi nilai integritas dalam bekerja agar terhindar dari segala bentuk tindakan yang berpotensi menyebabkan KKN? Nah, opsi yang paling tepat ya sebagai seorang pegawai negeri sipil
itu adalah yang mampu mewakili sikap sopan, ketekunan, disiplin. Itu yang paling umum, itu yang mewakili nilai integritas. Nah, ini sudah mencangkup semuanya. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Ada 9 nilai integritas yang wajib dipahami. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 25. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat istiadat, keadaan daerah, dan ras. Beberapa cara menyikapi kemajemukan diantaranya adalah kecuali. Nah, ini kecuali. Apakah opsi yang A? Kemajemukan dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Apakah opsi yang B? Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat atau oleh masing-masing komponen bangsa. Ini kecuali ya, sehingga dampak negatifnya. Kalau yang C, kemajemukan diikat secara sinergi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa. Kalau opsi yang D, kemajemukan tidak harus dilandasi dengan paham inklusif di dalam masyarakat yang majemuk. Atau opsi yang E, kemajemukan merupakan suatu kekayaan yang harus dipelihara dan dihargai keberadaannya dan dipandang sebagai inklusi. Kira-kira yang paling tepat apakah opsi A, B, C, D, atau opsi yang E? Kalau kita perhatikan, ya A sampai dengan E bersifat positif semua. Tapi harus kita cermati kata-kata baru mungkin yang kita temukan atau istilah-istilah terkait dengan bagaimana sikap yang dilakukan di tengah-tengah kemajemukan. Misalkan ada opsi yang D, kemajemukan tidak harus dilandasi dengan paham inklusif di dalam masyarakat yang majemuk. Kalau yang E, kemajemukan merupakan suatu kekayaan yang harus dipelihara dan dihargai keberadaannya dan dipandang secara inklusi. Nah, ini bagaimana opsi yang paling tepat itu adalah tidak harus dilandasi dengan paham inklusif ini dalam masyarakat yang majemuk. Ini paham inklusif, paham persatuan. Tidak harus dilandasi dengan paham inklusif, ya jelas opsi yang paling tepat karena kecuali opsi yang D. Soal berikutnya, soal nomor 26. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik keberagaman budaya, etnis, agama, serta adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian perilaku yang sesuai dengan upaya menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan kesatuan untuk menghadapi karakteristik tersebut. Apakah opsi yang A, menggunakan bahasa dari daerah masing-masing? Jelas bukan. Bangga menggunakan pakaian adat dari daerahnya? Juga bukan. Menghormati adat istiadat budaya masyarakat di daerah lain? Ini termasuk. Kalau yang D, menghindari kerjasama? Jelas juga bukan. Bersikap sopan terhadap orang lain yang berasal dari daerah yang sama. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C, menghormati adat istiadat budaya masyarakat di daerah lain. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 27, di mana untuk materi di soal nomor 27 terkait dengan pasal yang terdapat di Undang-Undang Dasar. Di mana esensi pilar kebangsaan adalah memahami keberagaman sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 adalah apakah opsi yang A, menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan? Ataukah yang B, negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia? Ataukah opsi yang C, keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan? Ataukah opsi yang D, kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia? Ataukah opsi yang E, keberadaan adat istiadat di wilayah negara NKRI, ya, atau di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara? Opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Jadi negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan pasal 18B ayat 2. Soal nomor 28 masih terkait dengan pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar, khususnya di pasal 18 ya, di mana fenomena otonomi khusus muncul pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, yaitu amandemen yang disahkan pada 18 Agustus tahun 2000. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pasal 18, 18A, 18B. Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang atau otonomi khusus ini. Fenomena otonomi khusus ini selaras dengan pengamalan dari sila. Ini sila ya seharusnya. Sila Pancasila khususnya pada sila keberapa? Fenomena otonomi khusus. Jadi ada Aceh, kemudian ada Jogja, ada Jakarta, ada juga Papua. Itu merupakan salah satu daerah yang menerapkan otonomi khusus. Ini tujuannya adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti ada gerakan Aceh Merdeka, kemudian diberikan daerah istimewa, itu untuk menjaga tetap dalam bingkai NKRI. Sehingga opsi yang paling tepat merupakan nilai persatuan, sila yang ketiga. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, Persatuan Indonesia. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 29 masih terkait dengan pasal 18 yang merupakan soal yang sering muncul dari pelaksanaan SKD CPNS Kedinasan tahun 2023 ini, di mana pemerintah lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini, kecuali yang bukan. Apakah opsi yang A? Prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, nasional, dan agama. Apakah opsi yang B? Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah pemerintah otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adakah opsi yang C? Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Adakah opsi yang D? Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak otonominya. Adakah opsi yang E? Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, daerah istimewa Yogyakarta, Aceh, dan otonomi khusus Papua. Kecuali di sini adalah A, B, C, D, ataukah yang E. Opsi yang paling tepat itulah opsi yang A. Di prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Jadi yang tepat bukan seluas-luasnya, tetapi ada istilah pembagian wewenang kekuasaan. Kalau terkait dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, termasuk agama, itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 30, merupakan soal terakhir pada kesempatan video kali ini terkait dengan pasal 24C ayat 1. Ditegaskan bahwa dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali apakah yang A? Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, jelas merupakan kewenangan dari MK, termasuk juga pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 juga tepat. Kemudian menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau judicial review juga tepat. Sehingga yang kecuali adalah yang D. Memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Itu yang dilakukan oleh keputusannya, itulah oleh MPR untuk memberhentikan atau tidaknya, bukan dari Mahkamah Konstitusi yang termuat di pasal 24C ayat 1. Baik, itu tadi bagaimana soal dari nomor 1 sampai soal nomor 30 terkait dengan materi dan contoh soal yang menjadi bahan dari TWK SKD CPNS Kedinasan tahun 2023 ini. Sekali lagi jangan lupa support channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga kami lebih semangat untuk membuat konten-konten video dan pembahasannya. Dan tetap semangat mempersiapkan diri untuk pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar SKD CPNS Kedinasan tahun 2023. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis. Salam generasi emas, salam revolusi mental. Terima kasih.